Helaan napas berat terdengar lirih dari mulut Asam saat dia keluar dari dalam mobil. Saat ini dia sedang berdiri di depan bangunan restoran karena seseorang yang sangat penting mengajaknya untuk bertemu secara mendadak. Meski awalnya nampak ragu, namun pada akhirnya dia melangkah masuk ke dalam restoran tersebut. Dari kejauhan dia bisa melihat seorang pria parubaya melambaikan tangan kepadanya. Tanpa pikir panjang dia segera mendekat, menjabat tangan pria itu. "Maaf sedikit terlambat Pak Arif, tadi jalanan cukup macet." Arif Rahman adalah pemilik tender yang diabaikan Asam beberapa hari lalu. Sebenarnya Asam tidak enak jika harus bertemu setelah keputusannya waktu itu. Namun sebagai seorang pebisnis, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dia pilih. "Tidak apa, silahkan duduk," pinta Pak Arif. Saat ini kedua pria itu duduk berhadapan. Terlihat seorang pelayan datang, menyajikan kopi latte dan kek sebagai teman mengobrol mereka pagi ini. "Sebelumnya saya minta maaf untuk kejadian hari itu. Anda pasti kecewa karena ketidakprofesional saya kali ini. Namun ada sesuatu yang tidak bisa membuat saya memilih hari itu," jelas Asam dengan lugas. Mendengar penuturan pria muda di hadapannya membuat Pak Arif tersenyum tipis. Dia tahu Asam adalah seorang pebisnis muda yang hebat dan bertanggung jawab. Dia bahkan tidak menyangka Asam akan menanggapi undangannya untuk bertemu secara pribadi. "Sejujurnya saat itu saya cukup kecewa karena bukan untuk pertama kalinya kita bekerja sama. Tapi setelah kabar itu sampai ke telinga saya, pemikiran saya berubah. Keputusan Anda membatalkan rapat hari itu sangat tepat," ucap Pak Arif lalu meraih cangkir kopi di hadapannya. Sementara Asam terlihat kebingungan. Tadinya dia sudah menyiapkan mental. Kalau saja setelah ini dia akan dihujat habis-habisan karena dianggap tidak profesional. "Maksud Anda?" Pak Arif kembali meletakkan cangkirnya di atas meja, lalu kembali menatap Asam yang terlihat menunggu penjelasan darinya. "Sudah 30 tahun saya berkecimpung di dunia bisnis ini. Tapi baru kali ini saya berhadapan dengan pria seperti Anda. Saya sudah tahu alasan Anda membatalkan rapat hari itu. Dan saya sangat bangga dengan seorang pria yang memuliakan istrinya. Saya harap kita bisa melanjutkan kerjasama ini," jelas Pak Arif. Mata Asam membulat sempurna. Dia bahkan tak lagi berharap bisa mendapatkan tender itu kembali. Namun lihatlah, bagaimana cara Sang Pencipta menunjukkan jalan lain untuk meraih rezekinya. Alhamdulillah, Asam tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya saat mendengar penuturan Pak Arif. "Baiklah, kalau begitu sekretaris saya akan atur ulang rapat kerjasama kita segera." "Tentu saja," Pak Arif mengulurkan tangannya ke hadapan Asam. "Semoga kerjasama kali ini berjalan lancar." Bibah keluar dari dalam gedung apartemen sambil melihat layar ponselnya. Hari ini dia akan pergi menemui anak-anak didik yang katanya merindukan kehadirannya. Taksi pun sudah menunggu dirinya di depan sana. Namun seketika langkahnya terhenti saat seorang wanita menghadang langkahnya. Sejenak Bibah terpaku. Sudah cukup lama dia tidak melihat wanita itu dalam pandangannya. Namun tiba-tiba kali ini wanita itu kembali datang. Entah untuk kembali menoreh luka seperti yang lalu, atau hal lain yang dia juga tidak tahu untuk apa lagi. "Assalamualaikum Bibah." Ya, wanita itu adalah Yunita. Namun kali ini penampilannya agak berbeda. Dari segi penampilan dia lebih tertutup dan mengenakan jilbab. Meski begitu, raut wajah Bibah masih sama seperti beberapa bulan lalu. Saat bertemu dengan wanita itu, dia memberi jarak waspada. Kalau saja dia hendak kembali disalahkan atas apa yang telah dia lepaskan. Namun tiba-tiba saja Yunita berlutut di hadapannya. Wanita itu menangis terseduh-seduh, seolah menyesali perbuatannya. "Aku datang hanya untuk minta maaf." Melihat itu Bibah menjadi panik, karena begitu banyak orang yang berlalu lalang di sana. Belum lagi petugas keamanan yang berjaga tak jauh dari mereka. "Yun, jangan seperti ini, ayo berdiri. Kita bicara di taman saja." Bibah segera membantu Yunita untuk berdiri dan menuntunnya ke taman kecil yang ada di halaman apartemen.
Deretan pohon rindang cukup menyejukkan dua wanita yang saat ini sedang duduk berdampingan di kursi taman. Biba menoleh menatap wanita yang saat ini duduk tertunduk di sampingnya. Hatinya terasa tersentak saat melihat beberapa luka memar di wajah Yunita. Apa yang telah terjadi? Apa luka ini Bang Yuda yang melakukannya? Biba nampak berkata lebih lembut kepada Yunita. Entah mengapa dia merasa wanita itu sedang dalam fase penyesalan yang sangat berat. Yunita menyeka air matanya lalu menoleh, menatap Biba yang menunggu jawaban darinya. Luka fisik ini sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit di hati yang aku pendam sekian lama. Aku tidak tahu harus mengadu kemana, karena ibuku pun malah meminta aku untuk melakukan kejahatan demi uang. Apalagi Bang Yuda. Setiap hari sikapnya makin acuh dan semena-mena. Maaf karena aku mencari tahu keberadaanmu, Biba. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Untuk itu aku datang untuk meminta maaf. Yunita kembali tertunduk, menyesali semua perbuatannya. Masih lekat dalam ingatannya, bagaimana dia meminta Biba untuk membatalkan pernikahannya hari itu. Kamu kenapa bicara seperti itu? Semua yang terjadi di antara kamu, aku, dan Bang Yuda itu sudah bagian dari takdir. Kamu bilang tidak tahu harus kemana. Kamu salah. Masih ada Allah. Tindakan kekerasan ini tidak bisa kamu biarkan, Yun. Kamu harus melaporkan Bang Yuda. Yunita kembali menegapkan kepalanya, menatap Biba dengan senyuman miris yang tergambar jelas. Aku yakin kelak dia pasti akan berubah. Aku hanya perlu bersabar saja. Apalagi sekarang aku sedang menunggu kehadiran anak kami. Biba tak bisa berkata-kata, karena bukan ranahnya untuk terlalu ikut campur urusan hidup orang lain. Sejenak dia terdiam, hingga akhirnya dia merokok sesuatu dari dalam tasnya. Biba meraih telapak tangan Yunita, dan meletakkannya sebuah tasbih di sana. Untuk semua yang terjadi, aku sudah memaafkan kalian. Aku ikhlas karena lillahi ta'ala. Aku mau kamu lebih banyak mengadu kepada Allah. Berzikirlah kapanpun kamu merasa hidupmu sangat sulit. Yunita kembali menangis saat mendapati fakta bahwa Biba adalah wanita yang sangat baik. Rasanya wajar jika Yuda begitu tergila-gila padanya. Tangan Biba menepuk pelan punggung Yunita untuk menguatkannya. Lepaskan saja. Setelah ini kamu harus menjadi sosok yang lebih kuat lagi. Di tempat berbeda, Asam terus terlihat sumringah karena pertemuannya dengan Pak Arif pagi tadi. Di belakang meja dia sibuk dengan layar laptopnya, namun sesekali melirik ponsel yang sejak tadi hening. Kelak, pintu ruangan itu terbuka. Terlihat Revan datang membawa sebuah berkas laporan untuk diberikan kepada atasannya. Hari ini Mira benar-benar tidak masuk. Tanyanya saat melihat di ruangan pun tidak ada Mira. Sepertinya dia malu bertemu kamu, ucap Asam seraya terus melanjutkan pekerjaannya. Revan meletakkan map bawaannya di atas meja Asam. Ini laporan keuangan bulan ini. Oh ya, sejak tadi kamu terlihat sumringah sekali. Ada apa? Sejenak Asam mengalihkan pandangan, menatap Revan yang duduk di hadapannya. Aku berhasil mendapatkan tender itu kembali. Rasanya mustahil, tapi semua benar-benar terjadi. Sontak saja Revan membulatkan matanya. Benarkah? Wah, selamat kamu, Sam. Tidak sia-sia hari itu kamu membatalkan rapat demi Biba. Asam tiba-tiba berpikir, apa yang dia dapatkan hari ini, semuanya adalah karena sang istri. Semenjak menikah, Biba telah banyak mengubah pola pikirnya tentang dunia. Dia harus melakukan sesuatu untuk membuat istrinya bahagia. Namun sayang, dia bukanlah seorang ahli tentang wanita. Apa aku harus bertanya kepada Revan? Memalukan sekali. Tapi aku tidak tahu harus bersikap seperti apa agar terlihat romantis. Batin Asam. Van, menurut kamu apa yang harus aku lakukan untuk mengungkapkan perasaanku kepada Biba? Mendengar pertanyaan itu, membuat Revan kembali menatap sang sepupu dengan serius. Tunggu dulu, apa kamu benar-benar sudah mencintainya? Aku tidak salah mendengarnya. Asam terkekeh kecil.
Dia pun bingung dengan dirinya yang semakin hari semakin tak bisa mengontrol perasaannya. Entahlah, tapi yang ada di kepalaku sekarang hanya tentang bagaimana membuatnya terkesan. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar, Sam. Sekarang aku tanya ke kamu. Selama pernikahan, apa kamu sudah pernah memberikan sesuatu kepadanya? Misalnya bunga, coklat, atau cincin? Asam menggelengkan kepalanya. Aku memberikan dia black card agar dia bisa membelinya sendiri. Tiba-tiba saja Asam ingat jika dia dan Biba belum mempunyai cincin kawin. Kamu kenapa? Tanya Revan saat melihat Asam menatap jari di tangannya sendiri. Astagfirullah, Asam mengusap wajahnya dengan kasar. Mereka menikah secara mendadak, tanpa ada kesungguhan untuk menghalalkan. Begitu banyak penyesalan yang dirasakan Asam setelah benar-benar menyadari perasaannya kepada Biba. Dia menyesal karena tidak ada pesta meriah yang dia berikan untuk menyambut istrinya. Dan yang paling disesali hari ini adalah usaha cincin yang ternyata belum melingkar di jari manis istrinya. Tanpa pikir panjang, Asam segera berdiri dari tempat duduknya, membuat Revan terheran-heran. Sam, kamu mau kemana? Beli cincin kawin, ucap Asam lalu segera berjalan keluar dari ruang kerjanya. Cincin kawin buat apaan? Dia mau kawin lagi atau gimana? Ucap Revan sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Anak-anak, hari ini belajarnya sudah selesai. Jangan lupa 3 hari lagi kita bertemu. Kalian sudah harus menghafal surat pendek yang kami ajarkan tadi, paham? Paham, Bu Cantik, jawab anak-anak itu secara bersamaan. Bu Bibah, suami Bu Bibah ganteng banget ya. Masya Allah, nanti kalau aku sudah dewasa, aku juga mau punya suami seperti itu. Ucap seorang bocah kecil berumur 7 tahun. Idih, pentolan cilok, lu jangan ngarep ketinggian lu, jatuh sakit tahu. Ucap seorang bocah laki-laki bertubuh gempal. Ngapain sih kalau dikabulin sama Allah? Orang pertama yang aku temui itu kamu ya. Sudah, jangan berantem dong. Ucap Biba melerai 2 bocah itu. Setiap orang berhak mempunyai keinginan. Jangan ditertawakan apalagi diremehkan. Ayo sekarang bersalaman, tidak boleh bertengkar ya. 2 bocah itu pun segera bersalaman. Bibah, baru juga dibahas orangnya datang tuh, sahut Ayu saat melihat Asam berdiri di ambang pintu. Terlihat Asam melambaikan tangannya saat Biba melihat ke arahnya. Disaksikan langit senja sore ini, Asam dan Biba berjalan menyusuri jalanan gang. Biba terlihat heran karena sejak tadi Asam tak banyak bicara seperti biasanya. Hei Tuan Takur, kenapa mobilnya tidak langsung masuk saja tadi? Tumben mau jalan kaki sampai ke depan. Tanya Biba memecah keheningan. Seraya terus melangkah, Asam menoleh menatap sang istri. Entah kenapa aku ingin berjalan kaki seperti ini bersamamu. Asam meraih tangan sang istri dan langsung menggenggamnya dengan erat. Bergandengan seperti ini. Biba nampak bingung. Apalagi yang dipikirkan oleh suaminya hingga bersikap manis seperti ini. Tidak ada tanggapan. Biba hanya membalas dengan senyuman. Mereka hampir sampai di ujung jalan. Namun tiba-tiba Asam menghentikan langkahnya. Diikuti dengan Biba yang juga berhenti melangkah. Biba, pejamkan mata kamu sebentar. Dahi Biba mengerut bingung. Hingga akhirnya dia menyangka mungkin Asam mau berbuat macam-macam padanya. Sontak Biba langsung menutup bibirnya dengan telapak tangan kanan. Jangan macam-macam di sini ya. Ais, bukan itu. Pokoknya pejam mata saja sebentar. Aku mohon. Benar ya, awas kalau macam-macam. Biba menghela napas panjang dan mulai memejamkan matanya. Asam segera merogoh kantong jasnya untuk mengambil cincin yang sudah dia beli sebelum menjemput sang istri. Entah cocok, pas atau tidak, tapi Asam merasa yakin saja dengan pilihannya. Sekarang buka matamu, ucap Asam sesaat setelah memasang cincin itu di jari manis Biba. Perlahan mata Biba mulai terbuka. Dia mengangkat tangan ke depan melihat cincin yang melingkar di jari manisnya. Cincin itu terlihat sangat cantik dengan sangat pas di jarinya. Mas Asam, ini... lihatlah cincin kita sama. Ucap Asam seraya memperlihatkan tangannya ke hadapan sang istri.
Maaf, aku begitu percaya diri saat ingin membuktikan keseriusanku padamu. Tapi aku sampai lupa hal penting seperti ini. Biba masih tidak bisa berkata-kata. Dia terus melihat cincin di jari manisnya dengan mata berkaca-kaca. Jangankan Asam, dirinya saja lupa jika mereka belum mempunyai cincin kawin. Biba, sahut Asam. Biba mengangkat kepalanya, menatap sang suami yang saat ini berdiri di hadapannya. Dengarkan aku baik-baik. Aku hanya akan mengatakannya satu kali. Aku sampai latihan berkali-kali untuk bicara ini padamu. Ucap Asam lalu kembali mengatur napasnya, agar lebih tenang. Apa itu, Mas? Tanya Biba yang merasa semakin penasaran. Hingga akhirnya Asam kembali terlihat serius. Aku tahu aku bukanlah pria pertama yang kamu sebut di sepertiga malam. Aku juga bukanlah pria yang sempurna keimanannya. Tapi aku berjanji akan selalu berusaha memantaskan diri menjadi imam yang baik untukmu. Aku akan memegang janji yang aku ucapkan di hadapan ayah saat mempersuntingmu sebagai istriku. Asam mengatur napas sejenak, agar terlihat tenang lalu kembali menatap Biba. Aku mencintaimu, Nur Habibah Sumaya. Apa boleh aku membatalkan perjanjian 3 bulan kita? Tanyanya lalu menarik senyum tipis. Biba berusaha untuk menahan air matanya, namun tetap saja air mata itu tidak tertahankan. Beberapa hari ini dia selalu dibuat tak percaya saat Asam terus menghantam perasaannya dengan sentuhan dan kata-kata rayuan. Semua bukti keseriusan kini sudah diberikan. Lalu bagaimana dengan Biba? Masihkah terbesit keraguan saat dengan lantang kata cinta itu ditunjukkan kepadanya? 3 bulan itu hanya rencana kita. Tapi ternyata Allah membuatnya lebih cepat. Terima kasih untuk terus meyakinkan aku hingga detik ini. Jangan bertanya bagaimana perasaanku, Mas. Sudah pasti tahu jawabannya. Biba tersenyum lalu segera melanjutkan langkahnya, mendahului sang suami. Biba, hai, apa susahnya? Bilang saja kalau kau juga mencintaiku. Biba tak memperdulikan dan terus melanjutkan langkahnya hingga semakin jauh meninggalkan sang suami. Dia malu-malu. Asam tersenyum sendiri seraya memandangi kepergian sang istri. Biba, aku mencintaimu. Apa kau dengar? Mendengar teriakan sang suami, membuat Biba semakin mempercepat langkahnya. Tak lama Asam pun segera menyusul sang istri. Awal kebahagiaan dan kisah sebenarnya baru saja dimulai. Ternyata seperti inilah jalan yang Allah tunjukkan. Demi menyelamatkan Biba, Allah patahkan hatinya. Ia hancurkan mimpi indahnya, kemudian Allah hadirkan seseorang yang lebih baik daripada pria pilihannya. Masya Allah, tidak ada yang lebih baik dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala.